minta kesediaan jemaatan untuk berdiri bersama-sama. Ada sukacita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih telah menyampaikan kami dengan selamat di tempat ini ya Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari sama tepuk tangan. Kita sama-sama gerak ya. Ku
Haleluya. Shalom, saudara-saudara sekalian. Ibadah yang kedua untuk ibadah offline kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kita semua. Haleluya. Nah, saat ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati saudara. Ya, kita masih dalam khotbah seri dan ini adalah seri yang terakhir. Bagian yang terakhir dari khotbah seri kita. Ya, judul dari firman Tuhan hari ini adalah Not Mine but Yours. Bukan milikku tapi milikmu. Ya, saya akan mulai dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejarah mencatat kisah tentang Alexander the Great, Alexander Agung, yaitu seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal karena dia tidak pernah kalah perang, saudara. Kaisar ini sampai bingung cari musuh karena dia selalu menang perang. Nah, menariknya pada saat dia akan meninggal dunia, pada saat dia akan mati, ya, dia berpesan kepada jenderalnya. Pesannya ini sangat terkenal. Dia mengatakan begini, sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia ini. Saya punya 3 permintaan. Kalian harus mengabulkan permintaan yang saya sebut ini. Ya, jenderal dan para bawahannya itu sedih ya karena kaisar ini mengatakan demikian. Nah, permintaan yang pertama dari seorang kaisar ini, dia mengatakan begini, saya minta peti mati saya, kalau saya mati, peti mati saya harus dokter saya sendiri yang membawa pulang. Dan kemudian permintaan kedua, dia mengatakan, ketika peti mati saya diantar ke kuburan, sepanjang jalan menuju ke kuburan, itu harus ditaruh emas, ditaruh permata. Dan kemudian permintaan yang ketiga, permintaan yang terakhir adalah, dia mau meletakkan tangannya, ya, maksudnya kedua tangannya itu keluar dari peti matinya. Jadi waktu dia mati, dia ingin supaya tangannya itu keluar begitu ya di peti matinya. Nah, ini 3 permintaan yang aneh sebetulnya ya, yang aneh dari seorang Alexander Agung yang sangat terkenal. Nah, kemudian jenderalnya ini bertanya, ya, jenderalnya ini bertanya, apa maksud dari permintaan dari Baginda, dari Kaisar? Lalu dia memberikan penjelasannya, saudara ya. Penjelasannya seperti ini, yaitu yang pertama, permintaan yang pertama itu adalah dokternya sendiri yang akan membawa peti matinya. Kenapa? Karena dia ingin mengatakan begini, supaya semua orang tahu bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Kaisar. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau begitu dia mengatakan supaya orang itu menyadari kalau lagi sehat itu gunakanlah kesehatanmu itu untuk hal-hal yang baik. Dia mengatakan begitu. Lalu permintaan yang kedua, dia kan mengatakan permintaan yang kedua ditaruh apa? Ditaruh emas ya, ditaruh harta di dalam petinya. Supaya apa? Supaya semua orang tahu, rakyatnya itu tahu supaya apa? Jangan hidupnya itu jangan hanya mengejar kekayaan. Jangan hanya mengejar hal seperti itu. Dia mengatakan, dia ingin mengatakan bahwa saya ini melakukan itu dan saya kehilangan waktu banyak hanya untuk mengejar hal yang seperti itu. Lalu yang ketiga, dilanjutkan ini ada hubungannya dengan yang kedua. Kalau mati, tangannya menjolor dari peti matinya, gitu kan, keluar. Maksudnya apa? Supaya orang tahu bahwa
Saya itu datang tidak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Supaya semua orang tahu bahwa kalau kita datang ke dunia itu kita nggak bawa apa-apa. Kalau mati juga nggak bawa apa-apa. Nah, kenapa saya memulai dari kisah ini, saudara? Karena ini penting sekali berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan, saudara. Not mine, but yours. Supaya kita itu betul-betul sebagai orang percaya itu mengerti. Supaya tahu apa yang Alkitab katakan. Yaitu yang Alkitab katakan adalah Mazmur 24 ayat 1 mengatakan begini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu Tuhan yang empunya. Bukan punya kita, saudara. Kalau hari ini engkau punya harta, engkau punya rumah, punya mobil mewah mungkin, atau punya kekayaan, ingat itu bukan punyamu. Itu semua punyanya Tuhan. Kenapa? Karena ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita harus punya kesadaran. Ingat khotbah-khotbah kita sebelumnya, yang kemarin selalu dimulai dengan kesadaran ya saudara ya. Karena orang kalau nggak sadar itu repot saudara. Dimulai dari kesadaran, menyadari bahwa semua yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Ya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi itu punyamu semuanya. Jadi artinya apa? Semua harta benda, uang, kesempatan, waktu kita, ya, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita punya, sebetulnya itu milik Tuhan. Bukan milik kita, saudara. Alexander Agung itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Ayub pasal 1 ayat 21 mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saya mau katakan, kalau orang percaya tidak punya kesadaran ini, wah bahaya saudara. Dia pikir bahwa harta itu akan dibawa mati, saudara. Dia pikir bahwa kekayaan itu akan dibawa mati, saudara. Dan ini bahaya sekali. Orang Kristen model seperti ini, wah itu bisa menjadikan Tuhan itu nomor 2, saudara. Karena dia pikir semua itu miliknya. Saya menulis dengan tegas, saudara, kalimat ini. Milikilah kesadaran tersebut di atas itu maksudnya apa? Kesadaran bahwa kita itu datang tidak bawa apa-apa, dan kita pulang juga nggak bawa apa-apa, saudara. Kalau kita sadarkan hal ini, maka kita akan jadi orang percaya yang tahu, ngerti apa yang harus kita lakukan. Karena ini bagian kedua inilah yang menjadi penting, saudara. Lalu kita sebagai apa? Kita ini adalah hanya sebagai pengelola. Kita ini yang mengelola apa yang Tuhan miliki dalam hidup yang diberikan kepada kita, saudara. Kalau kita punya mentalitas pengelola, maka cara kita akan menggunakan uang kita, cara kita menggunakan waktu kita, cara kita menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita itu berbeda, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan kita ngerti bahwa itu bukan milik kita, saudara. Itu miliknya Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Ya, saudara sadar tidak sadar, itulah yang Alkitab tulis. Ya, anakmu yang kamu sayang-sayangi itu adalah milik Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu yang empunya, kita itu adalah pengelola. Lihat Matius 25 ayat yang ke-21. Ayatnya ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara ya. Bagus kata Tuhan itu, engkau adalah pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari saya lebih suka, saudara. Karena itu lebih gampang diterima. Jadi saudara, Anda ini hanya sebagai pengelola. Ingat, Anda nggak bawa apa-apa pulang, saudara. Ada di sini,
Yang Anda tahu kalau Anda mati bawa sesuatu, saudara? Tidak ada. Kalau di kuburan saudara ditaruh harta karun, nanti dijebol orang malah saudara kuburannya, saudara. Ya, diambil orang itu hartanya. Karena kita tidak bawa apa-apa. Tapi kita ini pengelola, kita ini diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Suami kita itu adalah milik Tuhan. Anak kita milik Tuhan. Bisnis kita itu milik Tuhan. Pekerjaan kita milik Tuhan. Silakan sebutkan apapun yang ada pada saudara, semua itu milik Tuhan, saudara. Nah, masalahnya bagaimana jadi pengelola yang baik? Tadi ayatnya mengatakan, saudara, yaitu dapat dipercaya. Apakah kita dapat dipercaya dari miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Itu penting sekali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau kamu dapat dipercaya dalam hal yang kecil, aku akan memberikan kamu kepercayaan dalam hal yang besar. Saudara, seringkali orang terburu-buru ingin cepat besar, saudara. Ingin cepat yang besar. Yang kecil dulu bisa enggak? Bertanggung jawab enggak? Dipercaya enggak? Apa yang kelihatannya kecil, ya bisa enggak dipercaya? Kan tadi ayatnya mengatakan yang baik dan setia, ya saudara ya. Jadi dapat dipercaya itu maksudnya apa? Dapat dipercaya itu artinya ini, saudara, setia. Setia kepada apa? Kepada tuannya. Loyal gitu maksudnya. Kalau tuannya bilang A, ya A gitu, saudara. Ya. Kalau tuannya bilang B, ya B. Saudara, ini saya kalau mengatakan begini, saya tidak punya maksud apa-apa, tapi saya ini ingin supaya jemaat saya ini bertumbuh. Kalau yang mempunyai segala sesuatu mengatakan, kamu kalau dapat berkat keuangan, ingat ya firman Tuhan, ya saya mengatakan yang 10% kamu harus sisihkan. Untuk apa? Untuk Tuhan, karena itu miliknya Tuhan. Nah, misalnya saudara ya, misalnya seperti ini. Kalau kita bisa dipercaya dengan hal itu, dari yang kecil, nanti Tuhan akan berikan hal yang besar dalam hidupmu, saudara. Itu salah satu contoh dalam hal keuangan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita dapat dipercaya, setia, dan yang kedua itu bermultiplikasi. Setia itu bukan dari dulu ya gitu-gitu terus, yang penting setia. Tidak, saudara. Alkitab mengatakan bahwa yang 2 talenta jadi 4 talenta. Yang 5 talenta jadi 10 talenta, saudara. Apa maksudnya? Dapat dipercaya itu artinya dia itu bisa mengelola dengan baik dan mengalami multiplikasi. Produktif hidupnya, saudara. Hidupnya itu produktif. Hidupnya itu berbuah gitu, saudara. Setia tapi setia berbuah, bukan setia dari dulu nggak berubah. Pastor, Tuhan Yesus nggak berubah ya, saya juga nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu alkitabiah, pastor, ngikuti Tuhan Yesus gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang produktif, yang berbuah. Lah, pastor, lalu bagian saya apa, pastor? Kalau saya pengelola, lihat saudara, sebagai pengelola, kita itu mendapat anugerah atau kasih karunia, yaitu apa? Menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara. Dari mana saya tahu? Ayatnya mengatakan begini, perhatikan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang waktu membaca ayat ini, selalu mikirnya nanti kalau sudah mati di surga, lalu masuklah dalam kebahagiaan di surga. Maksudnya bukan, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud begitu. Ya, kalau pertanyaannya masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu kapan? Kapan hal itu terjadi? Ya sekarang, saudara. Sekarang ketika Anda bisa dipercaya, saat itu juga ya kita disebut oleh firman Tuhan turut menikmati apa yang Tuhan kita miliki, kebahagiaan Tuhan kita itu kita turut merasakannya, saudara. Jadi kalau Anda bisa dipercaya dengan uang yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, ya, maka Tuhan akan membuat engkau bisa menikmati, saudara.
Saya senang dengan istilah karunia menikmati. Saudara punya uang banyak, punya kekayaan banyak, kalau nggak bisa menikmati buat apa? Yang setuju katakan amin, saudara. Loh betul saudara. Karena engkau merasa ini milikmu, ya uangnya itu kalau bisa jangan keluar ini. Misalnya, ini saya paling gampang tuh bicara uang saudara ya. Supaya contohnya itu gampang. Karena dia merasa ini aku yang kerja, aku yang banting tulang. Ya, dia nggak tahu bahwa waktu engkau kerja, itu nafasnya itu dari mana? Nafasmu itu dari mana? Apa tiba-tiba kamu punya nafas sendiri, saudara? Hidupmu itu siapa yang kasih, saudara? Semua itu miliknya Tuhan. Karena ketika dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Artinya apa? Menikmatinya pun menjadi fasilitasnya itu lebih enak lagi, saudara. Kenapa? Fasilitas yang kita nikmati itu berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa dipercaya, saudara. Semakin kita bisa dipercaya, semakin kita diberi hal yang besar, ya, diberi sesuatu yang besar, semakin kita punya fasilitas yang lebih besar lagi, saudara. Semakin kita bisa dipercaya, saudara, maka kita semakin diberikan hal yang lebih lagi. Nah, itu sebabnya, saudara, sadarilah bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan ingin supaya kita jadi pengelola yang baik. Anda menjadi manajer yang baik, pengelola yang baik untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, semakin kita bisa dipercaya, maka semakin kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi, saudara. Perkara-perkara yang lebih besar lagi akan diberikan kepada kita. Dan artinya apa? Otomatis, saudara, fasilitas kita menikmati itu lebih baik lagi, lebih enak lagi, saudara. Karena itu lebih besar lagi, saudara. Saya berdoa inilah yang terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan di gereja Tuhan IGF Living Water. Saya berdoa Anda adalah orang-orang yang menjadi pengelola yang baik. Tapi dimulai dari kesadaran. Soalnya kalau nggak sadar repot, saudara. Kesadarannya apa? Kesadaran bahwa semua itu milik Tuhan. Katakan amin dulu, saudara. Semua yang ada padamu itu milik Tuhan. Harus sadar dulu, punya kesadaran ini. Kalau tidak, nggak bisa, saudara. Harus sadar seperti Alexander Agung tadi. Mati, tangannya keluar. Dia mengatakan, saya datang nggak bawa apa-apa, ya pulang nggak bawa apa-apa, gitu, saudara. Tapi masalahnya selama hidup itu, apakah kita menjadi pengelola yang baik atau tidak? Dari semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya berdoa Anda akan mengatakan kepada Tuhan, not mine but yours. Bukan milikku Tuhan, tapi milikmu semuanya. Aku mau menjadi pengelola yang baik. Aku menjadi pengelola dalam keluargaku yang baik. Aku menjadi pengelola dalam pekerjaanku yang baik. Aku mengelola waktu yang baik. Aku mengelola kesempatan yang baik. Aku mengelola keuangan yang baik. Aku mengelola semuanya Tuhan dalam hidupku. Semua yang aku punya, aku mau menjadi pengelola yang baik dalam hidupku. Ketika engkau mengatakan itu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, saudara. Tuhan mengatakan, yuk masuk menikmati sukacita kebahagiaan bersama dengan aku. Hidupmu jadi bahagia. Hidupmu bisa menikmati berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu supaya firman-Mu boleh menjadi bagian yang tidak akan pernah terambil dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau memiliki kesadaran yang benar tentang semua yang kami miliki ini Tuhan. Adalah milik-Mu sesungguhnya. Kami menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pengelola yang baik untuk semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami.
Mari jemaat Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Yes, God. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pengelola yang baik, yang setia, yang berbuah, yang produktif ya Tuhan. Atas semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapak yang baik, selamat sore Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik dan Engkau setia atas hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati setiap tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami beribadah, menyembah Tuhan, memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami selalu berkata bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami bisa ada berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, gereja-Mu AFC Living Water. Kalau hari-hari ini ada di antara jemaat-Mu yang membutuhkan Engkau ya Tuhan, membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan kuasa-Mu. Bapa, Engkau Bapa yang maha tahu dan mengerti setiap kebutuhan dan keperluan umat-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya saat ini Tuhan, Engkau yang menghampiri setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi kebutuhan dari umat-Mu, kami berkatakan Tuhan bertanggung jawab untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan untuk setiap umat-Mu, apapun yang mereka butuhkan hari ini Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus dinyatakan bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami berkatakan penyertaan-Mu akan terus bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berkatakan aktivitas apapun yang dilakukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Orang percaya katakan bersama, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.